Halo Sobat Lipers, jumpa lagi pada acara Jubinsa Podcast. Kali ini saya Chandra Puspita Dewi akan memandu bincang-bincang podcast hari ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang tentu akan berbagi cerita. Ya, di hadapan saya ada Bapak Kliwon, ya. Bapak Kliwon ini adalah salah satu orang tua siswa, yaitu almarhum Adit. Ya Bapak, salam sehat Bapak. Baik. Terima kasih sudah datang ke acara Jubinsa Podcast. Saya ingin menanyakan kabar, gimana kabarnya Bapak? Ya sehat, cuma rasa sedih masih ada karena kehilangan anak saya Adit. Nggih Bapak. Bapak, kami keluarga besar SMP Bintang Persada Denpasar dan Yayasan Bintang Persada Denpasar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan Adit ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa Bapak. Ya, terima kasih. Ya Bapak, kami ingin mendengar kronologi atau cerita dari awal kejadian Adit kecelakaan sampai Adit masuk rumah sakit Bapak. Bisa Bapak ceritakan Bapak pada kami? Awalnya itu dia jatuh dari motor. Jatuh dari motor, dia bilang karena katanya tangannya sakit. Terus tak bawa ke rumah sakit Wangayo. Nyampe di Wangayo, tangannya yang sakit tadi dirongsen sama dokter. Katanya dokter ada patah tulang. Cuman Aditnya itu nggak mengeluh sakit kepala. Nah, ditanya kepalanya nggak apa-apa, nggak apa-apa, cuman tangan saya aja sakit. Akhirnya dokter pun fokus sama pengobatan tangannya saja. Ya Pak. Tangannya sempat sembuh. Terus ya, sempat sembuh karena cuma tangannya aja sempat sembuh selama 2 minggu. 2 minggu dia udah sempat ngikutin ujian sampai selesai ujian. Setelah selesai ujian dia tiba-tiba demam selama 2 hari, langsung sampai nggak sadarkan diri. Oh, demam terus tiba-tiba tidak sadarkan diri. Seperti itu. Dan itu terus tak bawa lagi ke Wangayo lagi. Oh, kembali ke Wangayo Pak. Kembali ke Wangayo, nyampe di Wangayo dirongsen lagi. Bagian kepalanya. Bagian kepala dirongsen, ternyata kata dokter ada gumpalan darah. Oh, ada gumpalan darah. Jadi vonis dokter mengatakan ada gumpalan darah. Gumpalan darah itu yang menyebabkan Adit tidak sadar. Tidak sadarkan diri gitu. Oh, nih. Jadi dokter memvonis Adit ada gumpalan darah di bagian kepala. Karena itu Adit menjadi tidak sadarkan diri. Seperti. Nggih, Bapak bisa ceritakan bagaimana perjalanan pengobatan Pak? Biaya pengobatannya dari Wangayo, di rumah sakit Wangayo itu. Waktu itu saya juga pas keadaan belum siap apa-apa, sedangkan BPJS pun nggak punya. Itu terus dokter mengatakan Adit ini harus dirujuk ke rumah sakit Sangla. Oh, harus dirujuk ke rumah sakit Sangla. Biar dapat penanganan yang lebih lanjut. Tapi dokter bilang kalau mau dirujuk harus melunasi administrasi yang biaya yang di Wangayo. Saya sempat bingung. Soalnya saya di sana cuma 1 hari 1 malam aja udah habis biaya 7.500.000 untuk pengobatannya Adit. Pengobatan Adit yang Wangayo. Terus saya bersyukur juga sama keluarga besar Bintang Persada, dia dapat membantu juga dari pengobatan Adit yang di Wangayo. Iya, Pak. Jadi waktu itu Bapak tidak punya BPJS. Untuk pekerjaan Bapak? Untuk pekerjaan saya cuma nyuruh bangunan aja. Berarti saat itu kondisinya benar-benar kalut Pak nggih. Bingung seperti itu, mau mencari di mana dalam keadaan terdesak. Ya, Bapak bisa ceritakan untuk di rumah sakit Sangla bagaimana Bapak? Bisa untuk habis dilunasin sama Bintang Persadanya biaya yang di Wangayo, misalnya Adit dirujuk ke Sangla. Sampai di Sangla langsung masuk ruang
ICU. Oh, masuk ruang ICU. Ruang ICU sampai dia dapat operasi. Nggih, Setelah dioperasi masuk lagi ke ICU. Nggih, pasti jumlah perawatannya juga tidak sedikit Pak nggih. Karena masuk ruang ICU dan harus operasi bagian kepala juga. Nggih. Bapak waktu itu sempat minjam juga katanya Pak nggih uang atau menggadai tanah seperti itu. Kalau saya tidak salah dengar Bapak. Kita juga belum ada persiapan sama sekali. Iya, nggih. Sedangkan biaya pengobatan begitu banyak. Nggih. Terus saya sampai sempat gadai tanah, dapat pinjam untuk biaya anak saya, bagaimana caranya biar bisa berobat. Nggih. Tapi saya juga bersyukur lagi Iya Pak. dapat bantuan dari sekolah Yayasan Keluarga Besar Bintang Persada ini. Semua itu udah terbantulah bagi saya, bagi kami. Nggih. Sebesar 46 juta rupiah. Nggih Bapak. Waktu itu kurang lebih biaya pengobatan di Wangayo maupun Tangla kurang lebih berapa Bapak? Kira habis 51 untuk total semua juta Pak nggih. Yeah. Nggih, dengan adanya bantuan dari Yayasan Bintang Persada tentu itu membantu meringankan Bapak dan keluarga. Sangat membantu. Nggih Bapak. Karena kita sebagai manusia juga harus sama-sama membantu dan meringankan Pak nggih. Nggih, baik. Bantuan CSR dari Keluarga Besar Bintang Persada ini merupakan iuran gotong royong dari siswa, kemudian guru, kemudian staf SMP Bintang Persada Denpasar atau Sekolah Bintang Persada Denpasar, yang juga merupakan program Yayasan Bintang Persada yang bertujuan untuk membantu keluarga besar Bintang Persada yang sedang mengalami kesulitan. Jadi siswa dan guru keluarga besar Bintang Persada itu akan difasilitasi dari iuran gotong royong Bintang Persada ini. Nah, ini juga merupakan poin plus bagi siswa yang bersekolah di Bintang Persada, karena bukan hanya siswa saja yang dibantu, bahkan keluarganya juga dibantu jika sedang mengalami kesulitan atau dalam keadaan terdesak. Dalam program CSR ini diharapkan keluarga besar Bintang Persada yang sedang mengalami kesulitan kesehatan itu dapat terbantu dalam waktu yang cepat atau segera. Dari Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak kepada keluarga besar Bintang Persada. Silakan Bapak disampaikan sebelum kita akhiri. Untuk kami keluarga Aditya Ananta Putra mengucapkan sangat-sangat terima kasih banyak untuk bantuan biaya pengobatan sampai ke pemakaman. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Udah gak bisa mengatakan apa-apa lagi. Cukup itu aja. Semoga Bintang Persada semakin maju ke depannya. Amin. Amin. Nggih. Bapak, terima kasih Bapak. Jadi kita tutup dulu dengan doa Bapak nggih. Nggih. Kita berdoa bersama untuk ketenangan Adit di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya Chandra Puspita Dewi, pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.